Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Di momen yang spesial ini, yuk kita coba renungkan bareng-bareng apa sih tujuan pendidikan kita sebenarnya? Apakah cuma untuk mencetak orang-orang pintar atau lebih dari itu? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan keren tentang gimana caranya menciptakan manusia yang utuh, yang seimbang antara karakter dan juga kompetensinya. Nah, ini dia intinya. Sebuah gagasan luar biasa dari Dr. Parjuangan Lubis yang jadi pemandu kita hari ini. Tapi, apa sih maksudnya sukses dunia dan akhirat di zaman sekarang? Ini bukan cuma slogan loh, ini adalah sebuah konsep yang dalam banget. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan melihat sejarah pendidikan kita, lalu kita dalami konsep inti yang saya sebut mata uang dua sisi. Setelah itu, ada pesan penting untuk para pelajar, peran krusial pendidik dan keluarga, dan terakhir, gimana kita semua bisa ikut membangun bangsa lewat pendidikan. Siap? Mari kita mulai. Bagian pertama, perjalanan pendidikan Indonesia. Gini, untuk tahu kemana kita mau melangkah, kita perlu sedikit flashback ke belakang. Kita perlu lihat gimana sih transisi pendidikan kita, dari yang dulu sangat menjunjung tinggi nilai, sampai sekarang kita ada di era digital yang serba ngebut. Coba deh kita lihat perbedaannya. Dulu, pendidikan itu fokusnya membentuk manusia yang bijaksana. Ukuran suksesnya, ya adabnya, akhlaknya, dan seberapa besar manfaatnya buat orang lain. Keren ya? Nah sekarang fokusnya agak bergeser nih, lebih ke penguasaan teknologi, sains, untuk siap menghadapi tantangan global. Keduanya jelas penting, tapi pergeseran ini memunculkan satu pertanyaan besar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di tengah-tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi yang luar biasa, gimana caranya kita memastikan kalau akar pendidikan kita, yaitu karakter dan nilai-nilai luhur, nggak ikut tercerabut? Ini tantangan kita bersama loh. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita masuk ke bagian kedua yang menurut saya paling menarik. Kita akan pakai sebuah metafora yang kuat banget, yaitu konsep pendidikan yang utuh, yang digambarkan sebagai mata uang dua sisi. Konsepnya sederhana banget, tapi coba deh direnungkan. Anda punya koin, tapi cuma ada satu sisi. Kira-kira laku nggak? Tentu nggak kan? Nah, pendidikan itu persis seperti itu. Kalau cuma fokus ke satu sisi aja, misalnya kompetensi tanpa karakter, pendidikan itu jadi pincang, jadi nggak bernilai. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Sisi yang pertama adalah karakter. Anggap aja ini pondasi sebuah bangunan. Ini akarnya. Kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, empati. Tanpa pondasi yang kokoh ini, bangunan setinggi dan semegah apapun, ya tinggal tunggu waktu buat roboh. Karakter inilah yang membuat kita jadi manusia yang bisa dipercaya. Sekarang kita balik koinnya. Di sisi satunya ada kompetensi. Nah, kalau karakter tadi pondasinya, kompetensi ini adalah alat-alat yang kita pakai untuk membangun. Kecerdasan, skill, keahlian. Kompetensi inilah yang memungkinkan karakter baik tadi bisa benar-benar beraksi dan memberikan dampak positif ke sekitar kita. Lalu, apa hasilnya kalau keseimbangan ini benar-benar tercapai? Seseorang itu jadi paket komplit, jadi benar-benar bernilai. Di dunia ini, dia bakal dipercaya orang, dihormati, dan hidupnya bermanfaat. Dan lebih dari itu, ilmunya jadi amal jariah, jadi bekal kebaikan yang abadi. Inilah puncak dari pendidikan sejati. Oke, dari konsep tadi, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini adalah sebuah pesan yang ditujukan langsung ke jantungnya proses pendidikan itu sendiri, yaitu para pembelajar, kalian para generasi penerus bangsa. Wah, ini pesan yang indah sekali ya. Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi jalan kita di kegelapan. Tapi cahaya itu bisa jadi malah menyilaukan atau bahkan membakar kalau nggak dipandu oleh hati yang bersih dan adab yang baik. Jadi ilmu dan akhlak itu harus jalan bareng. Nah, ini poin yang krusial banget. Coba lihat. Punya kecerdasan tapi nggak punya akhlak. Itu bisa jadi senjata yang sangat berbahaya. Bisa merusak. Sebaliknya, punya akhlak mulia tapi nggak punya kompetensi. Sayang sekali. Niat baiknya jadi sulit untuk memberi dampak yang besar. Keduanya harus ada untuk bisa membangun, bukan menghancurkan. Sekarang, kita lanjutkan. Gimana cara membangun keseimbangan ini? Jawabannya ada pada para pahlawan sejati di dunia pendidikan, para pendidik dan juga keluarga. Merekalah arsitek utama dari pembangunan karakter. Pesan ini khusus untuk semua bapak dan ibu guru di seluruh Indonesia. Peran Anda itu jauh lebih besar dari sekedar mentransfer ilmu di kelas. Setiap kata, setiap tindakan, setiap senyuman Anda adalah pelajaran. Anda adalah teladan yang membentuk bukan cuma otak, tapi juga hati generasi penerus kita. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini rasanya masih sangat relevan. Pertama,
ing ngarso sung tulodo, artinya di depan kita harus jadi contoh. Kedua, ing madyo mangun karso, di tengah kita harus bisa membangun semangat. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, dari belakang kita terus memberikan dorongan dan dukungan. Luar biasa kan? Dan satu hal yang nggak boleh kita lupakan sama sekali, sekolah pertama dan paling utama bagi setiap anak adalah keluarga. Di dalam rumahlah fondasi karakter itu pertama kali diletakkan. Nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, semua itu diajarkan pertama kali oleh orang yang paling kita cintai dan percaya. Oke, kita tiba di bagian terakhir. Di sini, kita akan melihat gambaran yang lebih besar. Membangun manusia yang utuh lewat pendidikan itu bukan cuma tugas sekolah atau keluarga, tapi ini adalah tanggung jawab kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Lihat deh, semua elemen ini punya peran, mulai dari unit terkecil yaitu keluarga, lalu sekolah, para pendidik yang hebat, masyarakat di sekitar kita, sampai ke pemerintah yang membuat kebijakan. Ini adalah sebuah ekosistem. Kalau mau berhasil, semuanya harus bergerak serempak dan saling mendukung. Jadi, ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Sebuah ajakan tulus untuk bersatu, bergandeng tangan, dan punya komitmen yang sama. Membangun sistem pendidikan yang seimbang. Sebuah sistem yang tujuannya bukan cuma melahirkan orang pintar, tapi juga melahirkan orang-orang baik yang pintar. Sebagai penutup, dan mewakili gagasan luar biasa dari Dokter Perjuangan Lubis yang kita bedah bersama hari ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk membantu menciptakan generasi Indonesia yang utuh? Karena masa depan bangsa kita dimulai dari sana. Terima kasih.